bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Kita boleh bersama-sama bersekutu menikmati hadirat Tuhan. Ya Tuhan yang sungguh luar biasa. Ya Tuhan yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan ucapan syukur, terima kasih dan sembah kita kepada Tuhan Yesus. Ya Allah yang luar biasa. Ya Allah yang dahsyat.
Tuhan yang sertai setiap anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan mereka ke tempat ini. Tibakan di tempat ini Tuhan, untuk dapat bersama-sama menikmati Tuhan dan mendengar setiap isi hati-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau lebih lagi. Kami siap untuk bertepuk tangan, bahkan melompat-lompat demi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Siap kita yang siap untuk bersorak-sorai lebih lagi untuk Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sembahlah kita Allah yang luar biasa. Mari setiap kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan ajar setiap kami untuk kami mau berdiam di dekat Tuhan Yesus. Amin.
hidup kita. Silakan dulu kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Dia mengasihi setiap kita. Terus. Bahkan saat mungkin kita mulai undur dari Tuhan, mulai menjauh dari Tuhan, kasih Tuhan itu begitu lembut. Kasih Tuhan tetap Dia buka tangannya untuk setiap kita. Dia yang terlebih dahulu mencari setiap kita. Bahkan satu domba yang hilang itu Tuhan cari sampai Tuhan dapat. Sedemikian besarnya kasih Tuhan. Tuhan Yesus
kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat perkenanan-Mu pada pagi hari ini. Engkau yang membawa setiap kami hadir di tempat ini, bukan karena kami Tuhan, tapi karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami, yang menuntun kami untuk kami memiliki kerinduan yang dalam dengan Engkau Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan, bahwa kami dekat selalu dengan Engkau, sehingga kami dapat menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kami, sehingga ada kekuatan ilahi yang Tuhan beri buat kami Tuhan, untuk kami terus melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami percaya Engkau sudah hadir di tengah pujian dan penyembahan kami. Hadirat-Mu luar biasa Tuhan. Engkau melawat setiap kami, Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Engkau mengubahkan hidup kami Tuhan, memberi kami hati yang baru dan roh yang baru, untuk kami belajar menurut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu bersama di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu. Terlebih pada pagi hari ini sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berikan kami tanah hati yang terbaik, supaya setiap kebenaran firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh, bahkan berbuah-buah di dalam hidup kami. Kau pakai kami hamba-Mu Tuhan, biarlah urapan Allah turun buat hamba-Mu. Apa yang mau kami sampaikan, biar ini menjadi berkat buat setiap jemaat-Mu, dan kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar, terus belajar untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, sehingga benar kami tidak bisa, kami selalu berkata tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus menjamah setiap hidup kami. Kami tahu kuasa iblis tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha untuk mengganggu firman-Mu disampaikan. Saat ini kami mau bersatu hati, sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, memenuhi hati pikiran kami, sehingga kami selalu fokus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Tuhan memberkati setiap tim PAW yang sudah melayani Tuhan, diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, apapun yang bisa kami lakukan untuk Tuhan, asal kami melakukannya dengan kesetiaan kami percaya Tuhan yang akan melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu selalu ada semangat ya, tetap ada sukacita di dalam Tuhan, luar biasa. Saya percaya orang yang dekat dengan Tuhan, mereka tetap bisa bersukacita dalam kondisi dan situasi apapun dalam hidupnya. Karena hari-hari ini ya, saya melihat banyak sekali mungkin orang yang sudah kehilangan sukacita, karena ada banyak masalah pergumulan yang terjadi dalam hidup kita ya. Silih berganti masalah, gak pernah selesai. Makanya seringkali kita kehilangan sukacita. Tapi saya percaya orang yang dekat sama Tuhan, dalam kondisi apapun, bahkan situasi yang terburuk sekalipun, dia pasti bisa tetap bersukacita. Ada amin Bapak Ibu? Amin, puji Tuhan ya. Dan pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Saya mengambil tema sukacita dari Tuhan. Luar biasa ya, dikatakan sukacita dari Tuhan itu luar biasa. Oh, sebetulnya saya mau ngajak nyanyi, tapi pemain musiknya udah turun. Ya udah, nanti aja nyanyinya ya. Ayo saya undang kita buka lebih dulu. Ya,
firman Tuhan di dalam kitab Nehemia. Nehemia ya. Ya kita buka Nehemia pasal yang ke-8 ya. Sebelum kitab Ester ya. Nehemia pasal 8 ayat yang ke-11b. Saya ajak Bapak Ibu kita berdiri, kita baca ayat ini pendek ayatnya ya. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras mulai dari kata-kata jangan ya. Nehemia pasal 8 ayat 11 bagian B 2, 3. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Tunggu, saya tidak dengar suaranya, kurang keras ya Bapak. Ayo kita baca sekali lagi dengan suara yang lebih keras lagi ya. 2, 3. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Amin. Silakan duduk. Dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Dalam hidup ini pasti kita ada banyak pergumulan ya. Tidak peduli seberapa besarnya masalah, pergumulan, penderitaan yang kita alami. Akan tetapi jika sukacita Tuhan ada di dalam hidup kita, maka kita pasti akan kuat, Bapak Ibu. Ya. Itu sebabnya sukacita dari Tuhan itu sangat penting, ya. Karena sukacita dari Tuhan itu memberikan kita kekuatan. Bahkan dikatakan sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Luar biasa ya. Jadi tempat perlindungan kita pada waktu kita dalam keadaan yang sulit ya, masalah terjadi ya, dalam hidup kita, tempat perlindungan satu-satunya sukacita dari Tuhan ya. Itu Tuhan beri buat kita. Tapi seringkali kita kehilangan sukacita. Apa yang menyebabkan kita kehilangan sukacita? Ya, kita belajar dulu apa yang mencuri sukacita di hati kita. Ya. Seorang ada yang mengatakan ada 3 hal yang seringkali mencuri sukacita dalam hidup kita. Ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama kekhawatiran. Ya. Yang kedua tekanan batin atau depresi. Dan yang ketiga ketakutan atau kecemasan. Seringkali ini yang menjadi sukacita kita hilang, Bapak Ibu. Dikatakan yang pertama kekhawatiran. Kekhawatiran itu kegelisahan yang berlebihan akan suatu hal yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi. Ya, kita seringkali gelisah menghadapi hal-hal yang belum terjadi dalam hidup kita atau bahkan yang terjadi. Ya, kita seringkali memikirkan nanti ya kalau ini terjadi. Kita seringkali berpikir seperti itu. Ya. Padahal saya katakan itu belum tentu akan terjadi dalam hidup kita. Buat apa? Ya kita sampai gelisah, sampai khawatir yang berlebihan. Hanya fokusnya memikirkan hal-hal yang kita masih belum tahu itu terjadi atau tidak dalam hidup kita. Ya. Tapi kalaupun itu terjadi, kita tidak bisa ubah, Bapak Ibu. Ya. Kan gitu. Mana bisa kita mengubah? Ya. Contohnya, ya. Kalau tiba-tiba datang gempa bumi, bisa kita mengubah? Tidak bisa, Bapak. Seperti ada banjir, kita bisa merubahnya? Tidak bisa. Ya. Seperti kita naik pesawat, lalu ada apa-apa di atas pesawat, kita juga tidak bisa merubahnya. Oleh karena itu, buat apa seharusnya kita khawatir? Karena walaupun itu terjadi dan tidak terjadi, kita tidak bisa menghindar, Bapak Ibu. Ya. Itu tetap kita akan alami. Makanya buat apa sampai itu menjadi pikiran kita? Ya, seakan kita ditipu. Ya pikiran kita. Padahal hal itu walaupun terjadi kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Makanya itu menyebabkan sukacita kita akhirnya hilang. Diganti apa? Kita khawatir. Ya.
Kita selalu khawatir, ya. Anak kita kuliah di tempat yang jauh, kita khawatir, sangat khawatir. Toh kita nggak bisa ubah apa-apa, kan iya? Iya kan? Kita kan jauh, kita di sini. Anaknya di luar negeri misalnya, kita nggak bisa ubah apa-apa, kan iya? Maka itu supaya kita tidak usah khawatir, ya. Karena itu tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup kita. Makanya seringkali sukacita kita hilang kalau kita selalu khawatir dalam hidup kita. Sekarang yang kedua, ya. Yang kedua tadi saya katakan depresi atau tekanan batin. Ya. Ini merupakan ketegangan yang berlebihan terhadap situasi yang tidak bisa kita ubah atau kita kontrol. Kita tidak bisa. Ada banyak hal di dalam hidup kita ini kita nggak bisa kontrol, Bapak Ibu, ya. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang mengontrol hidup kita. Itu luar biasa, Allah berdaulat dalam hidup kita, ya. Daripada kita bisa tahu banyak hal dalam hidup kita, ya, nggak enak loh Bapak Ibu. Kalau Tuhan memberitahu kita ya banyak hal, semua kita diberitahu banyak hal sama Tuhan. Nanti ya, Wayunita, usiamu 55 kamu akan mengalami sakit. Sakit yang tidak bisa disembuhkan. Waduh, pasti saya kan kepikiran terus. Kan gitu. Kan gak enak Bapak Ibu. Lebih baik kita gak tahu. Kan iya. Kadang-kadang kalau ada seorang bilang sama saya, Bu, kok gak check up? Ya, saya bilang enggak, lebih baik saya nggak tahu, kan gitu. Daripada nanti saya check up, oh ibu ini sakitnya ini nih, itu malah membuat saya khawatir. Lebih baik nggak apa-apa, hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Kalau nggak kepepet bener, nggak usah check up. Kalau saya, tapi kalau Bapak Ibu terserah, bebas, nggak apa-apa. Ya, karena apa? Karena nanti kita dibuat khawatir kan. Oh ibu ternyata punya sakit ini, punya sakit ini. Enggak, saya nggak mau, enggak apa-apa. Ya. Kesehatan, kesembuhan Tuhan yang pegang. Yeremia 33:6 mengatakan, ya. Jadi saya percaya ya, akan Tuhan, Tuhan yang berdaulat. Makanya kita nggak perlu, ya kan? Nggak perlu tahu buat apa. Lebih baik kita nggak tahu masa depan kita. Lebih baik kita nggak tahu. Lebih baik kita belajar serahkan sama Tuhan. Tuhan yang pegang kendali. Seringkali kan saya katakan, Bapak, biar Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Tuhan yang mengontrol hidup kita. Dia Allah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Sehingga apa? Sehingga kita bergantung sama Tuhan, ya. Makanya kalau kita bisa berkata, Tuhan, tanpa Tuhan aku gak bisa buat apa-apa. Ya, berarti kalau memang itu benar-benar dari hati kita, itu orang yang dekat sama Tuhan. Karena dia menyerahkan kontrol hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali. Enak seharusnya kita, Bapak Ibu, ya. Tuhan loh sudah tahu. Akhir dalam hidup saya Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah sampai di sana. Ya, Tuhan sudah sampai di sana. Batas usia saya, umur saya sampai berapa tahun, Tuhan sampai di sana. Dan perjalanan hidup saya Tuhan pun tahu, ya. Mungkin nantinya ada kesalahan, ada apapun yang saya lakukan, Tuhan itu tahu. Makanya lebih baik kita serahkan Tuhan. Kalau kita nggak tahu, saya 1 jam ke depan nggak tahu apa yang terjadi, nggak pernah tahu saya. Ya. Karena itu lebih baik kita serahkan kontrol hidup kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak tekanan batin, supaya kita tidak depresi. Ya. Orang yang depresi, ya, lama-lama akhirnya apa? Makanya dia tidak kuat, akhirnya apa? Maunya mati, bunuh diri. Banyak kan orang yang depresi, akhirnya mengambil jalan pintas, bunuh diri. Ya, oleh karena itu kita belajar ya, kita tidak pernah bisa mengubah situasi dalam hidup kita, nggak pernah bisa kita mengubahnya. Makanya waktu kita berdoa, Bapak Ibu, ya,
Kita jangan berdoa untuk terus paksakan Tuhan mengubah situasi dalam hidup kita. Tidak bisa, Bapak Ibu, itu tidak akan terjadi. Tapi kita belajar berdoa, Tuhan, biarlah aku yang berubah. Biarlah aku diberi kekuatan sama Tuhan untuk mampu menghadapi situasi masalah yang saat ini terjadi dalam hidupku. Ya, itu lebih baik, Bapak. Kalau Bapak Ibu memaksakan Tuhan suruh ubah, nggak bisa. Tuhan tidak akan mengubah keadaan kita. Karena Tuhan yang mengubah hati kita, hidup kita dulu diubahkan dulu. Ya. Makanya kita bisa kuat. Ya. Karena apa? Karena kita bersama Tuhan. Kuat pasti, Bapak. Ya, luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan ketakutan atau kecemasan. Itu juga membuat kita hilang sukacita. Kita seringkali takut, ya, takut yang berlebihan. Makanya kalau kita membaca media ya, seperti koran, seperti apapun di handphone kan ada kejahatan seperti ini. Kadang-kadang kita takut kan, ya, kita takut. Mungkin kadang ada yang ketakutan berlebihan. Ya. Jangan, itu akhirnya apa? Akhirnya kita tidak bisa sukacita, hilang sukacitanya. Ya. Karena akhirnya apa? Dia memikir terus, orang yang memikir terus, merenung terus, kelihatan dari raut mukanya, nggak ada sukacita, ya. Sehingga dia kepikiran terus kan, aduh aku takut ya ini terjadi ya. Nah, seringkali kan kita seperti itu, ya. Makanya jangan banyak-banyak dengar, ya, berita-berita yang kejahatan, jangan. Kalau saya sih nggak mau sih, ya. Biar senantiasa Tuhan tetap beri sukacita, ya. Jadi itu yang membuat sukacita hilang dalam hidup kita, ya. Luar biasa. Padahal firman Tuhan, ya, seringkali mengajak kita untuk kita punya sukacita, ya. Di dalam firman Tuhan, kalau Bapak Ibu selidiki, sukacita itu banyak. Coba kalau buka di YouTube, di LAI, ya, Lembaga Alkitab Indonesia, coba buka kata sukacita gitu, luarnya itu banyak, 254, ya, kata. Coba Bapak Ibu buka kata bahagia, kebahagiaan, berapa yang keluar? Kebahagiaan cuma dikit, cuma 19 kata yang keluar. Karena apa? Karena kebahagiaan itu di dalamnya sukacita. Jadi sukacita itu di atasnya bahagia, ya. Kalau kebahagiaan itu, ya, kalau kita mendapatkan sesuatu, ya, memperoleh sesuatu yang baik, kita bahagia, ya. Jadi bahagia itu identik dengan sesuatu yang baik, ya, kesenangan, kenyamanan, itu bahagia. Tapi kalau sukacita itu beda, Bapak Ibu, ya. Sukacita itu pengertiannya jauh lebih dalam, jauh lebih luas, ya. Karena apa? Karena sukacita, walaupun orang itu ada di dalam situasi yang tidak baik, situasi yang buruk sekalipun, tapi sukacita dari Tuhan itu tetap bisa ada di dalam hidupnya. Makanya saya katakan sukacita itu baik, ya. Sukacita itu bukan karena kita mendapat sesuatu, tidak. Berarti sukacita itu baik di dalam hal senang, di dalam hal buruk, ya, kita tetap sukacita. Beda kalau bahagia kan? Bahagia kalau kita mendapat berkat, oh bahagia, kan, ya. Kalau mendapat sesuatu yang baik itu bahagia, ya. Makanya sukacita dan bahagia itu beda, Bapak Ibu, ya. Dan Tuhan meminta supaya kita itu punya sukacita, ya. Karena sukacita itu bukan lawannya kesusahan, bukan, ya. Bukan lawannya, karena di dalam kesusahan kita juga bisa bersukacita. Makanya bukan. Yang justru lawannya kesusahan itu kebahagiaan, ya. Waktu kita susah, ya, hidup kita dalam keadaan masalah, kita bisa bahagia? Nggak bisa pasti, iya kan? Makanya bahagia lawan katanya susah, kesusahan, ya. Kita baca di dalam Yakobus 1
ayat 2 sampai yang ketiga. Ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai yang ketiga, di situ dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Ini kurang tepat kata-katanya Bapak Ibu. Ya. Kalau di dalam bahasa aslinya itu dikatakan bukan berbahagia Bapak Ibu. Ya. Bersukacitalah kalau engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu yang tepat dalam bahasa Yunaninya. Ya, bukan berbahagia, ya. Tapi bersukacitalah. Ya. Walaupun kita ada di dalam pergumulan, tadi saya kan sudah katakan. Di dalam pergumulan, di dalam apapun masalah yang terjadi, ya, sukacitanya tetap ada. Kita tetap punya sukacita. Bahkan kalau kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga, Roma pasal 5 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya, jadi di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan tadi dikatakan, kita masih bisa bermegah, masih bisa bersukacita. Ya. Luar biasa. Makanya sukacita dari Tuhan itu tidak bergantung kepada situasi. Ya, apa yang kita alami, saya sering share itu ya di grup. Ya, sukacita dari Tuhan tidak bergantung pada apa yang kita alami dalam hidup kita. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 1, ayo kita baca ya beberapa ayat dulu ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 bagian A saja dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ada dikatakan bergembira, artinya apa? Bersukacitalah. Ya. Ya, jadi sukacita itu memang luar biasa. Ya. Saat kita dalam keadaan duka cita, tadi dikatakan ya, mengalami berbagai-bagai pencobaan, kita tetap bisa sukacita. Ya. Luar biasa Bapak Ibu. Di tengah-tengah apapun yang kita alami dalam hidup ini, saya tahu hidup tidak semakin enak, ya, hidup semakin sulit, ya, banyak pergumulan, ya, banyak masalah mungkin, apalagi dalam hal ekonomi mungkin ya, yang membuat kita seringkali hilang sukacita. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita, di tengah-tengah apapun masalah yang terjadi dalam hidup, tetaplah miliki sukacita dari Tuhan. Ya, kalau kita baca yuk 2 Korintus 6 ayat 10. Ya, ayat ini paradok Bapak Ibu ya. 2 Korintus 6 ayat 10 dikatakan, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ya. Jadi tidak usah khawatir waktu kita mengalami hal-hal yang buruk, tetaplah bersuka cita, Tuhan bilang. Ya. Bahkan dikatakan orang miskin loh, tapi bisa memperkaya banyak orang. Luar biasa berarti ya. Waktu kita punya sukacita di dalam Tuhan, ya, apapun yang terjadi keadaan kita, ya, hidup kita bisa jadi berkat, kan ya, berdampak loh. Sukacita itu membawa dampak. Ya. Kalau kita berkumpul sama orang bersukacita, kita pasti ikut bersukacita. Ya. Saya pernah dulu besuk kan, saya pernah katakan mungkin ya di mimbar, besuk seorang tante ini waktu kita besuk padahal dia sakit ya, tapi sukacita, senyum, ketawa terus, rasanya tidak ingat sama sakitnya, luar biasa. Jadi kita ikut ya, ikut sukacita juga ya, luar biasa. Sukacita membawa dampak ya, dalam hidup kita ya. Ini
dunia tidak bisa berikan dalam hidup kita. Ya, sukacita ini diberikan oleh Tuhan. Ya, Tuhan yang memberi dalam hidup kita. Makanya saya katakan penting sukacita Tuhan, karena sukacita itu melampaui semua penderitaan, kesusahan kita, ya, depresi kita tadi saya katakan tekanan batin, ya. Tapi sukacita kita tetap tinggal di dalam hidup kita, itu luar biasa. Makanya surat Filipi, ya, Filipi itu pendek suratnya, ya. Tapi dia memuat 14 kali kata sukacita. Padahal yang saya tahu saya sudah katakan minggu lalu. Ya, surat Filipi ini ditulis Paulus waktu dalam penjara. Dalam penjara bisa menulis, ya. Surat Filipi yang isinya tentang sukacita, luar biasa Rasul Paulus itu. Ya, di dalam pelayanannya dia banyak menderita, tapi dia tetap bisa bersukacitalah, sampai dia katakan kan Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Jadi benar, ya, Tuhan minta setiap kita anak-anak Tuhan, ayo kita belajar bersukacita, Bapak Ibu. Ya. Tapi kita tidak mampu untuk kita menciptakan sukacita sendiri, tidak bisa. Tapi sukacita itu diberikan oleh Allah Roh Kudus, ya, yang mengerjakannya di dalam hidup kita. Tapi kembali lagi, setelah Roh Kudus memberikan sukacita dalam hidup kita, ada bagian yang kita kerjakan. Kita mau apa enggak? Kan gitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu diberi sukacita sama Tuhan, mau apa enggak? Apa terus tinggal dalam keterpurukan? Ya. Walaupun kita tinggal dalam keterpurukan, dalam kesusahan, dalam masa, nggak bisa berubah. Lebih baik kita sukacita, kan gitu, Bapak Ibu. Ya, saya mikir-mikir, kadang saya merenung, iya ya, daripada saya memikirkan masalah terus yang nggak akan berubah, lebih baik saya tetap punya sukacita yang dari Tuhan. Ya, karena waktu saya bersukacita, ada ucapan syukur yang terus mengalir dalam hidup saya, sehingga saya selalu bisa berkata, Tuhan Yesus Engkau baik dalam hidupku. Ya. Walaupun masalah adalah masalah, bukan arti kalau saya mengatakan Tuhan Yesus baik, saya terus dalam keadaan yang nyaman, ya, dalam keadaan yang enak, tidak, Bapak. Dalam keadaan yang terpuruk saya tetap bisa berkata, Tuhan Yesus baik dalam hidupku. Luar biasa, ya. Nah, kita belajar, ya. Kita belajar bagaimana supaya kita bisa mengalami sukacita yang luar biasa. Ya, saya buat agak cepat karena waktunya kok cepat, ya, saya lihat, ya. Kita belajar dari kitab Filipi 1 ayat 3 sampai yang kelima. Filipi 1 ayat 3 sampai yang 5 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini, supaya kita bisa mengalami sukacita dalam hidup kita. Ada 3, ya, kalau kita belajar dari Filipi tadi kan. Yang pertama, kita harus hidup itu berpusat kepada Tuhan. Seringkali saya katakan kristosentris. Pusat hidup kita itu Tuhan satu-satunya. Makanya dikatakan kan Filipi 1 ayat 3 mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku. Ayat 5 juga, aku mengucap syukur kepada Allahku. Dia selalu memakai kata Allahku, Allahku, sehingga ayat membuktikan bahwa Paulus itu sangat dekat dengan Tuhan. Luar biasa, ya. Makanya seringkali saya katakan kalau orang yang dekat dengan Tuhan itu selalu dikit-dikit Tuhan, ya. Ada apa dikit selalu berkata sama Tuhan, Tuhan. Ya, artinya connect terus, Bapak Ibu, sama Tuhan. Saya ingat dulu almarhum suami saya, Pak Soalnya kan selalu bilang, ya, kita belajar connect sama Tuhan. Selalu Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan tidak menuntut banyak dalam hidup kita, Bapak. Tidak. Ya. Yang Tuhan tuntut itu, kamu tuh loh fokusnya itu sama aku. Itu yang Tuhan minta dalam hidup kita. Ya, makanya kalau kita berpusat kepada Tuhan, ya,
percaya apa yang Tuhan kerjakan itu pasti luar biasa dalam hidup kita. Makanya Rasul Paulus, padahal kalau kita melihat ya penderitaan yang dialami dalam pelayanan luar biasa. Makanya pada akhirnya Rasul Paulus mengatakan apa? Ya, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Itu Rasul Paulus yang tulis. Ya. Karena dia merasakan hidupnya, ya, pelayanannya itu banyak penderitaan yang luar biasa. Ya, makanya dia katakan tidak apa-apa, hidup loh untuk Tuhan, mati keuntungan. Kalau memang aku harus mati di dalam pelayanan, itu suatu keuntungan, dia katakan. Luar biasa Rasul Paulus. Karena apa? Karena hidupnya berpusat kepada Tuhan, ya, Kristosentris, ya. Tuhan tidak dapat memberikan sukacita sejati kepada kita di luar dirinya, nggak bisa, Bapak. Ya. Tuhan tidak bisa berikan itu. Sukacita yang sejati itu datangnya dari Tuhan. Ya. Contohnya, walaupun kita punya harta berlimpah, ya saya katakan, mungkin orang yang terkaya di dunia ini, ya, dia belum tentu loh punya sukacita. Ya, belum tentu. Kalau kebahagiaan, iya dia pasti punya. Kalau kebahagiaan, tapi kalau sukacita belum tentu, Bapak Ibu. Ya, karena apa saya katakan belum tentu? Karena kita ini ciptaannya Tuhan. Kita itu ciptaan yang tertinggi kan, ya kan? Tuhan menciptakan kita mahkota yang tertinggi ciptaannya. Ya. Jadi kalau kita ciptaan yang tertinggi, ya, kita tidak mungkin tahu lihat ke bawah, ya kan? Mesti lihatnya kita ke atas gitu. Ke atas siapa? Ke Tuhan. Makanya tidak ada satupun yang bisa memuaskan kita selain Tuhan Yesus. Makanya kenapa orang yang saya katakan tadi ya, punya harta yang berlimpah, yang nomor satu lah, dia punya segala-galanya, tapi belum tentu dia punya sukacita. Karena yang bisa berikan sukacita itu cuma Tuhan. Kalau bahagia, dia pasti bahagia. Tapi dia waktu mengalami, nah saya katakan kan, waktu dia dalam keadaan kan, hidup ini bisa berubah, ya. Tiba-tiba ada masalah, ya, di dalam pekerjaannya, di dalam bisnisnya, hancur. Bagaimana? Pasti depresi. Karena tidak punya sukacita. Karena yang berikan sukacita itu cuma datangnya dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu, ya, yang bisa memuaskan kita. Luar biasa, ya. Oleh karena itu, ayo kita diajak pada pagi hari ini supaya arah pandangan kita terus yang fokus kita lu Tuhan, selalu Tuhan. Makanya pusatkan hidup ini kepada Tuhan. Seringkali saya bilang, ya, hidupku bukan punya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Sehingga apa? Kalau kita mengatakan Kristus yang punya hidupku, maka kita selalu koneknya sama Tuhan. Pasti itu dikit-dikit Tuhan, ya. Sehingga kita bisa belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan, ya. Semua hidup kita, apapun yang kita kerjakan, kita berikan untuk Tuhan, ya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mudah kecewa, ya. Karena orang yang punya sukacita yang sejati dari Tuhan, dia tidak akan kecewa, sekalipun dikecewakan. Ya, karena apa? Karena yang jadi fokusnya bukan manusia, yang jadi fokusnya yaitu Tuhan. Ya, makanya kita tidak mudah kecewa. Kalau fokus kita kepada manusia, ya, pasti kita kecewa. Itu pasti, loh. Ya, kalau orang melakukan hal yang tidak berkenan sama kita, ya, menyakiti kita, pasti kita kecewa, kan? Pasti. Tapi kalau pusat kita kepada Tuhan, itu tidak bisa mengubah karakter kita. Ya, kita pasti bisa memiliki sukacita yang datangnya dari Tuhan. Makanya kalau kita berbuat baik, Bapak Ibu, saya katakan sekali lagi, kalau kita bisa berbuat baik itu karena Tuhan. Saya katakan, ya, bukan kita berbuat baik supaya orang lain berbuat baik dalam hidup kita, itu salah, Bapak. Ya.
Tapi justru aku bisa berbuat baik itu karena Tuhan sudah berbuat baik dalam hidup. Ya, sehingga benar-benar sukacita itu melimpah dalam hidup kita. Bapak Ibu ya, luar biasa. Yang pertama tadi saya katakan ya, fokus sama Tuhan. Ya, pusatkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca di ayat yang ketiga B sama yang keempat. Setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi yang kedua, supaya kita tetap punya sukacita yang sejati dari Tuhan, kita harus belajar memperhatikan orang lain, punya empati, Bapak Ibu. Itu penting, ya. Makanya kalau kita bisa berbagi sama teman, sama orang lain, ada sukacita di dalam diri kita, ya, sukacita yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan katakan kan di dalam Kisah Rasul ya, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu firman Tuhan, ya, mengajak kita, ayo lebih bahagia kita memberi daripada menerima. Orang yang menerima, dia berbahagia memang, ya. Yang menerima pasti sukacita, tapi yang memberi jauh lebih besar sukacitanya yang Tuhan beri. Oleh karena itu Paulus mengajak setiap kita ya firman Tuhan, ya, supaya kita memperhatikan, belajar memperhatikan orang lain. Waktu kita bisa memperhatikan orang lain, maka sukacita dari Tuhan itu pasti limpah dalam hidup kita. Kalau kita melihat ke hidup kita, ya, keinginan kita ini banyak, tidak ada habis-habisnya. Mungkin kalau kita disuruh nulis ya di kertas, kurang paling kertasnya. Kalau keinginan, tapi kalau kebutuhan terbatas kita ya. Tapi kalau bicara keinginan, tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Makanya Tuhan bilang jangan. Kalau keinginan kan untuk aku, semuanya untuk aku, ya. Kalau untuk aku pasti apa? Kurang terus kita ini, ya kan gitu. Ya, tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk kita bisa berbagi. Hidup bukan untuk perhatikan kita terus, tidak, tapi kita harus belajar juga memperhatikan orang lain. Kalau hidup memperhatikan diri kita terus, kita lama-lama tamak, serakah. Ya, itu kalau kita hidup perhatikan diri kita terus. Ya. Tapi belajarlah kita memperhatikan orang lain. Ya. Saya katakan memperhatikan orang lain itu bukan selalu dalam hal materi loh Bapak Ibu, tidak. Mungkin kehadiran kita, mungkin nasihat kita, ya. Mungkin doa-doa kita, mungkin teguran kita Bapak Ibu, itu bisa menguatkan orang lain, ya. Bahkan dikatakan di dalam Filipi 2 ayat yang keempat. Kita baca ya di dalam Filipi 2 ayat yang keempat, di situ dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, jadi benar firman Tuhan katakan, jangan untuk diri kita terus, tapi perhatikan orang lain. Ya, ada sukacita yang luar biasa waktu kita bisa memperhatikan orang lain. Karena Tuhan ciptakan kita itu makhluk sosial, ya. Tuhan tidak ciptakan kita makhluk individu, tidak. Tuhan ciptakan kita makhluk sosial. Seperti Allah juga sosial kan, Tritunggal, ya, 3 dalam 1 ya. Maka itu waktu kita bisa memperhatikan orang lain, kita punya empati, saya yakin sukacita Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir ya, bagaimana kita bisa menikmati sukacita. Ayat yang kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Yang ketiga, hidup memberitakan Injil. Ya, Tuhan minta, ya, bahkan waktu ya Tuhan naik ke surga, Tuhan bilang, pergi, ya, ajarlah semua orang, ya. Tuhan minta setiap kita belajar, kita bisa memberitakan Injil. Ya. Waktu kita bisa beritakan Injil, ya, pasti sukacita dari Tuhan itu akan memenuhi hati dan pikiran kita.
Karena tujuan kita anak-anak Tuhan, orang yang percaya, kita harus belajar mengikuti perintah Tuhan. Tuhan perintahkan kita untuk kita beritakan Injil. Markus 16 ayat 15. Di situ dikatakan, Markus 16 ayat 15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, jadi waktu kita bisa beritakan Injil, kita menurut apa yang menjadi perintah Tuhan, dan itu yang mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Waktu kita belajar mengerjakan apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kita belajar, yang pertama hidup kita harus berpusat kepada Tuhan. Yang kedua kita harus belajar memperhatikan orang lain, punyalah empati, jangan untuk diri kita sendiri ya, tapi belajarlah Bapak Ibu dan saya belajar pada pagi hari ini kita diingatkan. Dan yang ketiga kita belajar untuk memberitakan Injil. Ya, walaupun kita belum berani mungkin ya kalau memberitakan Injil ya, kita belajar aja yang pertama fokusnya sama Tuhan. Yang kedua belajar empati, perhatikan orang lain ya. Memberitakan Injil itu bukan harus kita berkhotbah, tidak. Beritakan Injil itu bisa lewat hidup kita ya. Makanya hidup ini harus jadi berkat ya, sehingga orang itu bisa melihat kita. Oh iya ya, ternyata anak Tuhan ini seperti ini ya. Apa ya yang membuat dia seperti ini? Baik orangnya ya, tidak pernah marah ya, tidak pernah apapun, pokoknya hal-hal yang buruk dia tidak lakukan. Kadang-kadang orang tertarik, kenapa ya? Coba aku mau kepingin tahu. Bisa Bapak Ibu, dari hidup kita bisa jadi berkat ya. Itu pun memberitakan Injil ya. Jadi waktu kita bisa memberitakan Injil ya, kita jangan berharap bahwa orang itu nanti akan bertobat. Itu bukan urusan kita, Bapak. Itu urusannya Tuhan. Tuhan perintahkan kita cuma beritakan Injil. Selanjutnya itu urusannya Tuhan ya. Makanya waktu kita bisa beritakan Injil pada seorang, ada sukacita pasti dalam hati kita. Benar-benar sukacita Tuhan itu memenuhi hidup kita. Makanya penting ya, mungkin punya teman, punya sahabatnya, siapapun ya, orang terdekat kita mungkin ada yang belum ya, belum kenal Tuhan atau lama atau apapun lah, coba mulai diajak ya, supaya datang sama Tuhan ya. Dikit-dikit aja kita ngasih omongan dikit, ayo kembali setia sama Tuhan, dulu kan setia gitu ya, supaya dia kembali kepada Tuhan ya. Luar biasa ya, pagi hari ini kita diingatkan ya, sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu ya, saya diingatkan sama Tuhan, oh iya seharusnya saya dapat sukacita kok ya, malah yang saya mau khotbah itu serakah harusnya, tapi enggak, Tuhan ubahkan saya ke sukacita ya. Luar biasa, karena Tuhan tahu mungkin ada banyak di antara kita yang mulai kehilangan sukacita. Ayo miliki sukacita dan tetap semangat di dalam Tuhan ya. Kalau orang yang tidak punya semangat, dikatakan firman Tuhan, semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau orang tidak punya semangat, dia pasti tidak punya sukacita kan dia. Tapi waktu kita punya semangat, pasti sukacita Tuhan itu ada di dalam hidup kita, dan hidup kita menjadi berkat